Jumpa lagi dengan saya Rudi Jaya dari PT Cipta Kridatama cabang Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang starting system, charging system, dan jumper. Yang pertama kita akan belajar tentang starting system. Apa sih starting system? Starting system adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk memutar flywheel dengan memanfaatkan energi listrik yang diubah menjadi energi mekanikal untuk memutar engine pada saat pertama kali sehingga engine dapat running. Oke, apa sih komponen-komponen dari starting system? Yang pertama itu ada baterai. Baterai adalah sebuah komponen yang menyimpan arus. Baterai pada sistem ini berfungsi untuk penyuplai tenaga terhadap komponen lainnya. Dan yang kedua adalah kabel. Kabel atau wiring adalah sebuah konduktor yang diselimuti oleh isolator. Pada fungsi ini kabel berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke komponen lainnya. Selanjutnya ada fuse. Fuse adalah sebuah pengaman yang berfungsi untuk mengamankan sebuah rangkaian ketika terjadi kelebihan beban. Yang selanjutnya adalah key switch. Key switch ini adalah sebuah saklar kunci atau kunci kontak yang berfungsi untuk pemutus dan penghubung arus listrik terhadap sebuah rangkaian. Selanjutnya ada relay. Relay ini adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dengan memanfaatkan gaya magnet yang terdiri dari dua buah bagian utama, yaitu koil sebagai medan magnet dan mekanikal atau sebuah saklar atau tuas. Selanjutnya ada solenoid. Solenoid adalah suatu kumparan yang terbuat dari kabel tembaga panjang yang dililitkan. Pada sistem ini, solenoid berfungsi untuk pendorong dari drive lever. Selanjutnya ada starting motor. Starting motor adalah sebuah komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanikal dengan memanfaatkan gaya magnet yang diubah menjadi gaya putar. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan ajarkan jalur-jalur arus listrik dari starting system, mulai dari baterai sampai ke starting motor. Oke, kita mulai dari kunci kontak posisi off. Nah, kunci kontak posisi off, yang pertama itu adalah jika disconnect switch kita hubungkan, maka arus akan mengalir menuju ke terminal baterai. Ini adalah arus standby 24 volt. Nah, pada saat yang sama juga arus akan mengalir menuju ke main breaker dan key breaker untuk standby di terminal baterai di key switch. Nah, di sini dia arusnya sudah bertegangan kecil karena dia sudah diperkecil oleh main breaker dan key breaker. Oke, itu adalah kunci kontak posisi off. Nah, selanjutnya jika kunci kontak posisi on, dia hampir sama saja dengan yang kunci kontak posisi off. Perbedaannya hanya ketika kunci kontak on, maka aliran listrik akan mengalir menuju ke alternator sebagai media penyumbang listrik awal ke alternator untuk menghasilkan listrik, dan lainnya adalah sebagai ke aksesoris atau radio maupun dashboard dari kendaraan kita. Oke. Selanjutnya ketika kunci kontak dari posisi on kita ubah ke posisi start, ini dia masih langkah menuju ke start. Jadi dia hanya memakan waktu yang sepersekian detik. Jadi waktu itu sangat singkat kali karena arus listrik bergerak sangat cepat. Oke. Ketika kunci kontak on the way menuju start, maka arus yang standby ini pada solenoid dan pada terminal key switch akan terhubung dengan main relay dan start relay. Nah,
dia akan terhubung dengan start relay yang menyebabkan start relay bekerja dan mengantarkan listrik menuju ke terminal S pada solenoid yang menyebabkan kumparan ini menjadi induksi elektromagnetik yang menyebabkan drive lever ini tertarik ke dalam untuk mendorong pinion gear dan overrunning clutch masuk ke dalam flywheel. Nah, pada langkah proses penarikan dari drive lever ini, jadi di sini ada sebuah kontaktor. Nah, kontaktor ini akan menghubungkan di sini dia, oke, sudah pada posisi start. Nah, ini sebuah kontaktor ini akan menghubungkan terminal baterai dan terminal motor jika sudah terhubung. Nah, ketika sudah drive lever sudah mencapai mentok tertarik, menyebabkan pinion gear dan overrunning clutch sudah duduk di flywheel housing, menyebabkan kontaktor ini terhubung, menyebabkan arus yang standby pada terminal baterai menyalur ke terminal motor. Nah, terminal motor ini adalah terminal starting. Terminal starting ini selanjutnya masuk ke dalam. Nah, pada saat itu juga coil pull up dan hold in akan bekerja. Di sini yang bekerja pada langkah start adalah hold in. Karena di sini posisi yang pull up sudah tidak bekerja lagi, karena pull up dia bekerjanya ketika mulai menarik dari sini. Nah, pull up dan hold in berdua menarik drive lever ini masuk ke dalam. Ketika sudah posisi start atau kontaktor ini sudah mendapatkan terminal dari motor, menyebabkan terminal pull up akan berhenti bekerja karena kehilangan induksi elektromagnetiknya. Jadi dia di sini sudah kehilangan groundnya. Jadi arus yang di sini adalah positif. Nah, jadi yang bekerja hanya coil hold in karena dia masih mendapat ground di solenoid. Nah, oke, selanjutnya arus masuk menuju ke brush dan ke field coil menyebabkan starting motor bekerja. Pada video selanjutnya saya akan jelaskan cara kerja dari starting motor. Nah, setelah proses pemutaran dari flywheel selesai dan menyebabkan engine telah running dan kunci kontak kembali ke posisi on. Nah, di situ dia kembali lagi kemari. Arus yang ada pada terminal motor ini akan menghilang dikarenakan kunci kontak yang kembali ke posisi on menyebabkan start relay berhenti bekerja, sehingga arus tidak lagi mengalir menuju ke terminal solenoid, menyebabkan coil hold dan pull akan berhenti bekerja. Nah, selanjutnya drive lever akan kembali ke posisi semula dikarenakan adanya gaya inersia pada spring. Maka spring akan mengembalikan drive lever ini ke posisi semula, jadi dia akan terdorong. Nah, begitulah cara proses starting pada engine ini. Oke, selanjutnya kita akan mengenal komponen-komponen dari starting motor. Yang pertama itu adalah housing. Housing merupakan bagian paling luar dari starting motor ini. Kemudian ada brush. Brush dia bagian paling ujung di sini. Terdapat 4 buah, 2 buah kutub negatif dan 2 buah kutub positif. Selanjutnya ada core. Core merupakan kumparan yang ada pada housing ini. Dan selanjutnya ada bearing. Selanjutnya ada komutator. Lalu ada armatur. Selanjutnya ada solenoid. Lalu di dalamnya ada drive lever sebagai pendorong dari pinion gear. Selanjutnya ada pinion gear. Oke, mungkin itulah beberapa komponen utama yang ada pada starting motor. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan praktekkan cara kerja dari starting motor ini memutar engine. Yang pertama, ketika posisi dari kunci start diubah ke arah start, maka arus pada terminal solenoid ini merupakan arus yang standby 24 volt langsung dari baterai, akan mengalir menuju ke terminal motor ya melalui kabel ini. Maka dia akan mengalir menuju ke terminal motor akibat gaya kemagnetan yang terjadi pada pull dan hold coil pada solenoid ini, yang menyebabkan plunger pada solenoid ini terhubung, sehingga drive lever yang ada pada bagian ini bisa mendorong pinion gear keluar menuju flywheel. Akibat drive lever tersebut tertarik ke atas akibat gaya kemagnetan dari pull dan hold coil tersebut. Nah, kemudian pada yang saat yang sama juga arus akan mengalir menuju ke terminal motor dari tegangan langsung dari baterai ini menuju ke terminal motor. Arus akan mengalir menuju ke sekeliling core. Di core ini terdapat kumparan dan menuju ke brush. Di dalam terdapat 4 buah brush. Dia akan mengalir ke 2 buah brush, karena 2 buah brush merupakan brush positif. Jadi dia akan mengalir ke brush itu, lalu brush akan mengalirkan listrik menuju ke komutator ini. Nah, brush tersebut 2 buah, dia posisinya cenderung berlawanan, lalu mengalirkan listrik ke komutator ini, kemudian mengantarkannya ke konduktor ini. Nah, pada konduktor ini terjadi medan magnet karena listrik berputar mereng. Terjadi medan magnet sehingga komutator ini berputar. Jadi dia dari brush menuju ke komutator, ke konduktor ini, kembali lagi ke komutator, lalu menuju ke ground dari brush. Nah, begitulah cara dia mengalir. Dan pada saat yang sama juga, karena arusnya mengalir juga menuju ke core, di core ini juga terjadi kemagnetan karena core ini dialiri listrik tadi. Maka akan terjadi gaya tolak menolak pada core ini dan pada armatur, sehingga armatur bisa berputar. Semakin besar tegangan yang arus yang dialirkan menyebabkan armatur ini berputar semakin cepat, sehingga armatur ini akan bisa memutar dari pinion gear. Nah, tadi karena sudah terdorong dari drive lever, dia akan memutar flywheel. Maka flywheel akan berputar. Nah, setelah flywheel berputar dan menyebabkan engine running, lalu kunci kontak kembali ke posisi on. Karena engine sudah running, arus akan berhenti mengalir menuju ke terminal motor karena hilangnya gaya kemagnetan yang ada pada solenoid ini. Maka arus akan berhenti mengalir kemari, sehingga pada armatur ini tidak terjadi kemagnetan lagi. Maka starting motor ini berhenti berputar. Dan pada saat yang sama juga, karena hilangnya kemagnetan pada solenoid menyebabkan drive lever kembali ke posisi semula, yang menyebabkan menyongket kembali pinion gear masuk ke dalam starting motor ini. Begitulah cara starting motor ini untuk merunning dari engine. Ada banyak masalah yang bisa menyebabkan starting sistem kita tidak bekerja dengan normal. Beberapa masalah ini contohnya adalah motor starter yang tidak bisa menyala, motor starter yang bisa menyala tetapi putarannya lambat,
motor starter yang berbunyi kasar, ataupun motor starter yang bekerja dengan normal tetapi tidak bisa memutar engine. Nah, itu adalah beberapa contoh masalah yang ada pada starting system. Memang masih banyak masalah lain pada starting system. Jadi, kalau kita menemukan masalah pada starting system kita, yang pertama kita lakukan adalah pengecekan visual. Nah, pengecekan visual ini yang dimaksud adalah kita akan melihat komponen-komponen elektrikal secara kasat mata. Jadi di sini yang pertama kita lakukan visual inspection adalah baterai. Nah, baterai kita lihat apakah masih layak, dia masih baterai maintenance atau free maintenance. Jadi kalau yang maintenance kita periksa air akinya dia masih di ambang batas. Selanjutnya kita periksa wire atau kabel. Nah, kita periksa kabel ini apakah ada mengalami yang putus ataupun mengalami korosi, dan kita periksa juga terminal baterai. Nah, terminal baterai ini kita periksa yang positifnya, lalu kita periksa yang groundnya. Biasanya di ground ini dia tertutupi oleh korosi, jadi dia tidak menempel dengan sempurna. Selanjutnya bisa kita periksa switch ataupun relay pada kendaraan kita atau pada springnya kita cek. Selanjutnya pada solenoidnya. Nah, setelah kita melakukan inspeksi visual dan kita belum menemukan masalahnya, kita bisa ambil kesimpulan starting system kita ini bermasalah secara mekanikal ataupun elektrikal. Nah, contoh yang bermasalah secara mekanikal adalah starting system bisa bekerja dengan normal tetapi tidak bisa memutar flywheel. Nah, itu contoh permasalahan yang mekanikal. Berarti kita ambil kesimpulan starting system kita bekerja dengan normal tetapi tidak bisa memutar engine. Berarti kemungkinan kerusakannya ada pada pinion gear ataupun pada flywheel dari engine. Dua kemungkinan ini bisa menyebabkan starting system ini tidak bekerja. Nah, contoh permasalahan yang elektrikal adalah starting system kita bekerja tetapi putarannya lambat. Nah, kita bisa tentukan masalahnya. Berarti di sini dia mengalami voltage drop ataupun kekurangan arus. Setelah kita mengetahui permasalahannya, dan kalau kita temukan permasalahannya ada pada elektrikal. Nah, kalau pada elektrikal berarti kita bisa melakukan testing adjusting atau uji coba pengukuran. Jadi kita berpanduan kepada servis manual. Jadi kita akan ikuti panduan-panduan dari servis manual untuk mengukur dari komponen-komponen starting system. Contohnya kita ukur tegangan dari baterai, arus dari baterai, baru putaran pada saat posisi starting atau voltase pada saat starting. Jadi itu beberapa contoh yang harus kita ukur pada saat menemukan permasalahan secara elektrikal. Dan untuk permasalahan lainnya atau pengukuran lainnya kita boleh berpanduan terhadap servis manual. Nah, untuk yang permasalahan mekanikal kita boleh lakukan penggantian komponen. Contohnya pinion gear jika sudah aus kita boleh lakukan penggantian, atau flywheel yang mengalami rompal bisa kita ganti. Nah, itulah beberapa contoh permasalahan dan cara mengatasi dari starting system. Semoga bermanfaat.